Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Kembali hari ini kita lanjutkan tentang kuartil ya, kuartil data tunggal dan data kelompok. Jadi masih materinya tentang ukuran pemusatan data part 2 ya, bagian kedua. Nah, untuk kuartil data tunggal dan data kelompok itu simbolnya adalah Q1, Q2, Q3. Nah, Q1 ini adalah untuk kuartil bawah ya. Q2 ini kuartil tengah dan Q3 itu adalah kuartil atas. Nah, untuk Q1 ini ketika data tunggalnya itu berjumlah ganjil, nah ini dapat kita formulasikan dengan mudah, yaitu nilainya itu berada pada 1/4 dikali N tambah 1 ya. Tapi pada saat nanti data tunggalnya jumlahnya ganjil, N-nya itu genap, maka datanya itu sendiri adalah 1/4 dikali N tambah 2 ya. Ini untuk Q1 atau kuartil bawah. Nah, untuk kuartil tengah ini kita gunakan cara yang sama persis dengan cara mencari median ya, atau nilai tengah. Nah, kemudian baik data ganjil ataupun datanya genap ya. Kemudian untuk Q3 ini adalah kuartil atas. Nah, ketika jumlah datanya ganjil, maka kita gunakan 3/4 kali N tambah 1. Nanti disitulah letak titik di mana data tersebut ya berada, data kuartil tersebut berada, itu maksudnya. Kemudian jika N-nya genap, maka formulasinya adalah 1/4 dikali 3N tambah 2 ya. Nah, nanti disitu letak nilai daripada kuartil tersebut. Kita langsung saja kepada contoh. Diketahui data tersebar dengan susunan, ini dia ya, 92, 63, 60, 81 dan seterusnya sampai 55, 67 ya. Ini jumlah datanya ini ada 23 ya, N-nya 23. Berarti N-nya ganjil kan? Nah, itu dia. Jadi karena N-nya ganjil, untuk mencari Q1 kita gunakan saja 1/4 kali N tambah 1. Berarti 1/4 kali N. N-nya 23 kan? 23 tambah 1 berarti 24. 1/4 kali 24 berarti yang ke-6 ya. Datum yang ke-6. Datum yang ke-6 pada data tunggal tersebut. Itulah tuh menjadi kuartil bawahnya. Tapi ingat, kita harus urutkan dulu data tadi mulai dari yang minimum, harga minimum sampai harga yang maksimum. Jadi dari yang terkecil sampai yang terbesar diurutkan dulu. Setelah itu baru kita cari dari data urut itu bahwa ternyata pada titik X sama dengan 6 itu nilainya adalah 60. Itu menjadi Q1 ya. Nah, untuk Q3 adalah pada saat titik itu berada pada datum yang ke-18 ya, datum yang ke-18. Jadi Q3 itu sama dengan 84 ya. Bisa nanti anak-anak perhatikan ketika datanya sudah diurut. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada istilah lagi namanya statistik 5 serangkai. Nah, statistik 5 serangkai. Apa itu statistik 5 serangkai? Mari kita lihat. Di sini ada Q2, Q1, Q3. Ada X-min, X-max. Berarti ada 5 ya. 5 ini harus kita ketahui apa ini. Nah, langsung kepada contoh aja untuk memudahkan pemahaman. Diketahui data sebagai berikut. Ini 2 baris data nih ya. 41, 52, 66, 86, 91 dan seterusnya sampai yang paling ujung bawah itu 100, 79, 87 ya. Nah, di sini berarti datanya itu ada berapa ini? Ada 30 ya. 30 data nih. N-nya 30. Nah, berarti genap ya kan? Nah, genap. Nah, untuk genap nih nanti kita gunakan formulasi yang genap tadi ya, kita mencari di mana datum itu berada. Nah, namun sebelum itu kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi setelah kita urutkan data tadi mulai dari yang terkecil 41, 41, 42, 42, 44, 47 dan seterusnya sampai 99, 100. Nah, setelah kita urutkan, nah kita masukkan formulasinya tadi. Q1 kita gunakan formulasinya untuk data yang genap berarti ya. Maka Q1 itu adalah kita dapati nilainya adalah 53 sebagai kuartil bawah.
Untuk Q2 ataupun kuartil tengah ini kita gunakan cara yang seperti mana kita mencari median ya, atau nilai tengah. Nah, di sini akan nilai tengahnya itu adalah antara 66 sampai 69 ya kan? 66 sampai 69. Maka Q2 itu adalah 67,5. Ini disebut dengan kuartil tengah. Jadi kuartil tengah ini pun sendiri adalah juga sebagai median. Nah, itu dia. Kemudian Q3 kuartil atas. Nah, Q3 kuartil atas ini adalah setelah kita masukkan kepada formulasi, kita temui bahwa Q3 itu adalah nilainya 87. Nah, di sini kita lihat ya statistik 5 serangkai itu bahwa kita peroleh Q2 67,5, Q1 53, X min-nya 41, Q3-nya 87, X max-nya 100. Nah, itu rupanya yang dimaksud dengan statistik 5 serangkai. Nah, di samping itu ada istilah desil ya, desil. Nah, desil ini misalkan kita ingin mencari desil ke I ini terserah ya, ke berapapun. Nah, jadi formulasinya adalah desil ke I itu sama dengan I per 10 dikali N tambah 1. Kemudian ada lagi istilah rataan kuartil, RK. Nah, RK ini formulasinya adalah setengah kali Q1 tambah Q3. Berarti setengah kali kuartil bawah tambah kuartil atas. Kemudian ada lagi istilah rataan 3 kuartil. Nah, rataan 3 kuartil ini berarti formulasinya adalah RT sama dengan 1/4 dikali ya, Q1 tambah 2Q2 tambah Q3. Ya, istilah Q mesti diingat ya. Q di sini maksudnya adalah kuartil ya. Oke, kita langsung kepada contoh. Tentukan D3 dan D7. Nah, jadi desil yang ketiga dan desil yang ketujuh. Dari data berikut, ini datanya. 40, 30, 50, 65 dan seterusnya sampai 95, 100. Nah, kita jawab. Setelah data diurutkan, nah, jadi kita urutkan datanya dahulu. Mulai dari minimum berapa tadi? 30 ya. Berarti 30, 35, 40, 45 dan seterusnya sampai kepada harga maksimumnya yaitu 100 ya. Nah, ternyata N-nya berapa? N-nya ada 13. Nah, kita gunakan formulasi. D yang ke I itu adalah nilai data yang ke I kali N tambah 1 bagi 10. Itu formulasinya. Maka D3 dan D7 adalah, nah di sini kita dapat cari D3 sama dengan nilai data ketiga. Nah, 3 kali 13 tambah 1 bagi 10. Ini sama dengan nilai data ke 42 dibagi 10. Ya kan, sama dengan nilai data ke 4. Nah, ini sama dengan nilai data ke 4 ya, tambah setengah. Kenapa? Dalam kurung itu adalah nilai data ke 5 dikurang nilai data ke 4. Nah, itu sama dengan 45 tambah 1/5. 1/5 kali nilai data ke-5 dikurangi nilai data ke-4. Berarti 1/5 kali 50 kurang 45. Kita selesaikan, hasilnya adalah 45 tambah 1/5 kali 5. Nah, sama dengan D3 itu adalah 46. Begitu juga kita lakukan untuk D7 ya. Nah, desil yang ke-7. Untuk D7 ini hasilnya adalah 78 dari data contoh soal tadi. Kita lanjutkan. Setelah tadi kita mencari kuartil untuk data tunggal, sekarang kita coba untuk mencari kuartil pada data kelompok. Nah, untuk kuartil pertama, kuartil bawah, ini kita gunakan formulasinya adalah Q1 sama dengan L1 tambah dalam kurung ya, N/4 kurang FK1 dibagi F1. Oke ya. Q1 adalah kuartil bawah, L1 adalah tepi bawah kelas yang memuat kuartil bawah Q1. Ingat ya, L1 adalah tepi bawah kelas yang memuat kuartil bawah Q1. Kemudian P itu adalah dikali tadi ya, keseluruhan dikalikan dengan P ya. P itu adalah interval kelas. FK1 adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil 1. F1 adalah frekuensi kelas kuartil 1 dan N adalah ukuran data ya. Ukuran data ini adalah sigma F. Artinya jumlah daripada frekuensi keseluruhan ya. Nah, jadi untuk mencari kelas Q1
dengan rumusnya adalah XQ1 sama dengan XN4, itu maksudnya tuh ya, XN ke 4, N bagi 4, N per 4. Itu untuk kuartil pertama. Untuk kuartil yang kedua atau kuartil tengah, formulasinya berubah ya. Q2 sama dengan L2 tambah dalam kurung ya, dikali dalam kurung tambah setengah N kurang FK2 dibagi F2. Tutup kurung ya, baru dikali dengan P. Nah, Q2 adalah kuartil tengah, L2 tepi bawah kelas tadi, P adalah interval kelas, FK2 jumlah frekuensi. Ingat ya, FK2 ini adalah frekuensinya adalah untuk kelas yang kuartil kedua ya, ingat ya. F2 adalah frekuensi kelas Q2 dan N adalah ukuran data keseluruhan ya. Jadi kita mencari kelas Q2 dengan XQ2 sama dengan X N per 2. Nah, untuk kuartil yang ketiga atau kuartil atas, formulasinya tinggal kita ganti, kita rubah. Q3 sama dengan L3 tambah dalam kurung 3 per 4N ya, atau 3N per 4 kurang FK3 dibagi F3 tutup kurung ya, dikali dengan P. Nah, Q3 adalah kuartil bawah, L3 adalah tepi bawah kelas yang memuat kuartil bawah Q3, kemudian P adalah interval kelas, FK3 adalah jumlah frekuensi sebelum kelas Q3, F3 adalah frekuensi kelas Q3 itu sendiri, dan N adalah ukuran data atau sigma F. Nah, di sini kita mencari kelas Q3 dengan XQ3 sama dengan X 3 per 4 N. Baik, kita langsung kepada contoh untuk lebih mudahnya. Nah, di sini tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 dari data pada tabel berikut. Ini data kelompok ya. Tinggi badan dalam sentimeter dan frekuensinya diketahui nih. Kemudian 130 sampai 136, ini frekuensinya 2. 137 sampai 143, frekuensinya 2, dan seterusnya ya. Tinggi badan 172 sampai 178, itu frekuensinya ada 2, FI ya. Nah, untuk itu kita buat lagi tabel ya, tabel bantu. Tabel bantu ini kita tambah dengan ini ya, titik tengah, XI ya, XI atau titik tengah. Kemudian frekuensi FI, ya, FI yang tadi tinggal kita tinggal kita salin ulang saja. Cuma kita perlu cari titik tengahnya saja, ya, untuk kolom bantuan ini. Nah, kita lihat di sini bahwa untuk tinggi badan 130 sampai 136 itu kan FI-nya tadi ada 2, ya kan? Nah, titik tengahnya itu adalah nilai antara 130 sampai 136. Berapa itu? Nah, di sini tertulis adalah 133. Kemudian untuk tinggi badan 137 sampai 143, titik tengahnya adalah nilai antara 137 sampai 143 adalah 140, ya kan? Nah, kemudian frekuensinya itu FI itu sendiri adalah 2. Kan sudah diketahui tadi dari data kelompok ya. Dan seterusnya sampai tinggi badan 172 sampai 178, titik tengahnya adalah 175 dan frekuensinya atau FI-nya adalah 2. Nah, total daripada frekuensi atau sigma FI itu adalah, kita jumlahin aja frekuensi keseluruhan itu, 36. Nah, kemudian Q1. Nah, Q1 ini adalah nilai data ke, ya, 1 kali 36 bagi 4, ya kan, berarti nilai data yang ke-9. Ya, maka Q1 terletak pada kelas 144 sampai 150. Ini berarti LO-nya, L0-nya itu adalah 144 kurang 0,5, berarti 143,5. Kemudian C-nya adalah berapa? 7 ya. Nah, kemudian frekuensinya berapa? Frekuensinya ada 11. Nah, dan F besarnya itu adalah 2 tambah 2 sama dengan 4, ya kan? Nah, di sini kita langsung gunakan formulasi Q1 sama dengan LO tambah C kali, atau tadi P sebetulnya ya. Nah, oke, P boleh, C boleh, ya. Ini formulasinya itu
Atau yang penting untuk dipahami bahwa C atau P itu adalah panjang kelasnya ya. Berarti 1 C kali 1 kali 36 bagi 4 kurangi F ya, dibagi F lagi. F besar dibagi F kecil ya. Itu sama dengan 143,5 tambah 7 kali 9 kurang 4. Nah, F besar ya. F besar itu adalah 9 kurang 4. Apa tadi F besar itu? F besar itu adalah frekuensi sebelum ya. Oke, 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti 143,5 tambah 7 kali 9 kurang 4 dibagi 11. F itu 11, F kecil ya. F kecil. F kecil sama dengan 11. Oke ya. Nah, itu pas ya pada itu ya, pada ininya. Pada kuartil tersebut ya, pada kelas kuartil tersebut. Hasilnya adalah 146,7. Itu untuk Q1 ya. Ataupun untuk kuartil bawah dari data kelompok tersebut. Q2 sama juga, kita gunakan aja formulasi tadi. Bahwa Q2 itu adalah LO tambah C atau P ya. Kali 2 kali 36 bagi 4 kurang F besar dibagi F kecil. Tutup kurung ya. Itu sama dengan ini tadi diketahui bahwa LO itu 150,5 tambah panjang kelas atau C itu atau P itu adalah 7 dikali 2 kali 36 bagi 4 18 ya kan, dikurang F. F ya. F itu berapa tadi tuh? Yang sebelum ya, yang sebelum. Yang sebelumnya adalah 2 11. Berarti berapa tuh? F-nya. Berarti 15 kan, F besar ya. Dibagi F kecil. F kecil itu 9. 9 itu F kecil. Artinya apa? 9 itu F kecil adalah frekuensi pada kuartil tersebut ya, frekuensi pada kuartil tersebut. Itu hasilnya 9, maka hasilnya akhirnya adalah 152,8. Kemudian untuk Q3 atau kuartil atas, ya kita gunakan saja formulasinya itu. Di sini adalah Q3 sama dengan LO tambah C atau P kali 3 kali 36 dibagi 4 kurang F besar dibagi F kecil, tutup kurung. Nah, LO kita ketahui adalah 157,5 ya kan? 157,5. Ditambah 7 kali 3 kali 36 bagi 4. 3 kali 36 bagi 4 itu 27. Dikurang F besar. F besar yang sebelum ya, 24. Kemudian dibagi dengan N. N adalah frekuensi pada kuartil tersebut. Jadi frekuensi pada kuartil ketiga. Kan 6 itu. Oke, hasil akhirnya adalah 161. Ya, Bapak rasa anak-anak perlu melatih ini kembali di rumah ya. Dicoba lagi. Contoh soalnya dikerjakan lagi di rumah ya. Karena ini memang butuh butuh beberapa kali percobaan atau latihan sehingga nanti kamu paham ya apa maksud daripada Q1, Q2 dan Q3 itu. Jadi sehingga apabila ada soal yang terkait dengan kuartil, maka anak-anak itu lebih mudah untuk memberikan solusi atau menjawab pertanyaan tersebut. Baik, Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini. Nanti Bapak lebih berikan penjelasan yang lebih detail pada saat kita tatap muka di kelas. Baik, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.